Tafsiran surah Al-Baqarah ayat 219 yang memiliki arti, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Khamar artinya air anggur yang telah dimeragi. Menurut bahasa khamar itu berarti menutup atau menyembunyikan dan mengaturkan. Kata khamar juga dipergunakan oleh orang Iran dewasa untuk menjelaskan akibat dari meminum anggur, yaitu kabur pikiran atau tertutup akal sebagai akibat dari meminum alkohol. Dengan pengertian ini, jumhur telah menghukumkan bahwa segala minuman yang mengaburkan pikiran, yakni yang memabukkan, baik berbuat dari anggur atau lainnya, semua termasuk minuman yang diharamkan. Orang-orang Irak, terutama Abu Hanifah, Sauri dan Ibnu Abi Laila dan Ibnu Sabromah menerangkan bahwa segala yang memabukkan yang terbuat dari anggur seperti memabukkan karena banyaknya diminum, halal jika diminum ketika sedikit dan tidak sampai memabukkan. Karena mereka berpendapat bahwa khamar itu hanyalah terbuat dari anggur. Demikian juga pendapat dari Abu Hanifah yang berkata, jika perasan anggur itu dimasak sehingga 2/3 daripadanya habis menguap dan yang tinggal 1/3 lagi itu tidaklah haram. Adapun perbedaan ulama dalam masalah ini, yaitu Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal telah mengharamkan sekalian minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur maupun yang terbuat dari yang lainnya, baik diminum banyak atau sedikit. Mereka berpendapat bahwa yang memabukkan karena banyaknya, maka haram pula diminum walaupun sedikit. Dalam hadis sahih menurut riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu musyrikin baramun." Artinya, semua yang memabukkan adalah haram. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu minuman yang bernama bit, yaitu minuman keras yang terbuat dari madu. Nabi menjawab, "Kullu syarabin askara fahuwa haramun." Artinya, semua minuman yang memabukkan adalah haram. Al-Masir ialah judi bangsa Arab yang dilakukan dengan menggunakan azlam, yakni berhala. Menurut para sahabat, tabi'in dan lainnya, segala macam permainan yang diadakan dengan memakai taruhan disebut al-maisir. Sehingga baik permainan anak-anak sekalipun, di mana terdapat kalah dan menang dan taruhan diambil oleh pihak yang menang, maka itu dinamakan al-maisir. Beberapa dengan undian yang dibolehkan dalam berpacu kuda dan kepandaian memanah dan sebagainya. Undian seperti itu dibolehkan menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan, terapi perlombaan kuda, di mana ada taruhan yang didapat oleh pihak yang menang, termasuk juga judi yang diharamkan. Termasuk juga dalam undian yang dibolehkan seperti mengadakan undian antara mereka yang paling berhak mendapat. Seumpama suami yang mempunyai 2 orang istri, suami mengadakan undian siapa pergi atau siapa yang akan tinggal. Menurut Malik, judi itu adalah 2 macam. Ada judi dalam permainan, ada juga judi pertaruhan kalah menang. Adapun judi permainan seperti bermain catur yang tidak ada taruhannya bagi orang yang kalah dan yang menang, maka itu tidaklah termasuk ke dalam maisir yang diharamkan. Dan ada manfaatnya bagi manusia, berarti khamar dan judi itu mendatangkan manfaat seperti kekuatan badan dan keuntungan yang diserahkan kepada amal-amal solusi umpamanya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Menurut keterangan Allah, sesungguhnya jika kita memperhatikan bunyi ayat ini, maka Allah belum lagi menjelaskan secara langsung larangan meminum tua dan mengerjakan judi. Karena diakui juga ada manfaatnya. Sehingga turunlah Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu shalah wa antum sakara hatta ta'lamu ma taqulun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
Ahmad ibnu Abi Syaibah, Abdul bin Hamid, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan lainnya telah meriwayatkan dari Umar. Dia berkata, "Ya Allah, celakalah kami karena Khamr itu telah menghabiskan harta dan akal kami." Selanjutnya berdasarkan kasus ini turunlah ayat, kemudian Umar berdoa lagi. Maka turunlah ayat yang tersebut yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa, yaitu janganlah kamu hampiri sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Oleh sebab itu, setiap kali hendak mengerjakan sholat, Nabi Muhammad SAW lebih dahulu berseru, janganlah orang yang mabuk menghampiri sholat. Lalu kemudian dipanggilnya Umar dan dibacakan ayat ini. Umar berkata, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar itu dengan keterangan yang sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat tersebut dalam Quran surah Al-Maidah yang memiliki arti, belumkah kamu akan berhenti meminum khamar? Tatkala ayat ini dibacakan kepada Umar, dia berkata, kami berhenti. Selanjutnya penjelasan ayat 219 yang berbunyi wa yas'alunaka madza yunfikun quli afu, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Al-afu dalam ayat ini berarti sesuatu yang mudah yang tidak sampai memberatkan seseorang. Dengan arti ini, ayat ini bermakna kamu nafkahkanlah sesuatu yang mudah bagimu dan tidak sampai memberatkanmu. Sebagian ulama menerangkan ayat ini telah dinasahkan oleh ayat-ayat zakat, tetapi ada yang mengatakan bahwa ayat ini tetap mukamat. Selain seseorang mengeluarkan sebagian dari harta bendanya dalam bentuk zakat, juga wajib baginya menafkahkan yang lain seperti yang diterangkan dalam Al-Baqarah ayat 215. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.